Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Law Seven Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Law Seven Fun kasih? Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Law Seven Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi untuk ibadah online di GKI Sion. Apakah anak-anak hari ini bersukacita untuk memuji Tuhan? Pastinya, Lausu percaya kalian semua di rumah sehat-sehat terus, dipenuhi sukacita oleh Tuhan. Dan hari ini kita sudah siap untuk beribadah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan yang memberikan sukacita untuk kami, sehingga kami bisa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang bersukacita? Ayo kita berdiri semuanya. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan ya. Siap ya? Pokok dan
masih tetap semangat? Yuk, anak Tuhan kan gak gampang nyerah ya. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Udah capek belum? Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Yuk kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati serta melakukannya. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini boleh berkumpulan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun kita beribadah secara online, kami tahu anak-anak rindu akan firman-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan firman-Mu, Bapak Siska yang akan membawakan firman-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Bapak Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan.
Jumpa kembali dengan Lause Siska. Masih semangat? Ada sukacita? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk sekarang kita duduk yang manis ya. Nah, Lause Siska mau tanya nih, apakah anak-anak pernah membuat janji dengan Tuhan? Kapan ya? Waktu ikut sekolah Injil liburan tahun lalu. Anak-anak pernah berjanji sama Tuhan. Ingat gak? Tuhan Yesus, saya janji mau jadi anak yang taat dan setia. Saya janji mau rajin ibadah sekolah minggu dan lain-lain. Masih ingat atau udah lupa? Kalau sudah janji, boleh nggak melanggar dan tidak menepatinya? Tentu saja tidak boleh ya. Kalau sudah janji harus ditepati sampai seumur hidup. Tapi banyak orang yang lupa akan janji kepada Tuhan dan malah sengaja melanggarnya. Contohnya bangsa Israel. Nah, minggu lalu Lause sudah cerita bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Di mana? Di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Bangsa Israel berjanji waktu itu mereka akan menyembah kepada Tuhan Allah saja, bukan Allah yang lain. Mereka juga akan taat dan setia kepada Allah. Dan Allah akan menjadikan bangsa Israel sebagai umat kesayangannya. Waktu itu juga Tuhan memberikan 10 hukum Allah kepada bangsa Israel. Masih ingat enggak hukum yang ke-1 dan kedua? Hukum yang ke-1 bunyinya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Masih ingat? Yang kedua, coba siapa yang ingat? Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Nah, apakah bangsa Israel bisa taat dan menepati janjinya? Nah, sekarang Tuhan memanggil Musa kembali. Ya, Musa, ya Tuhan, datanglah ke Gunung Sinai. Aku ingin berbicara kepadamu dan aku akan menyerahkan loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Baik Tuhan. Tapi sebelum Musa berangkat ke Gunung Sinai, Musa berpesan kepada Harun. Harun tuh kakaknya Musa ya, yang menjadi wakil Musa juga. Harun, oh ada apa Musa? Saya mau pergi ke Gunung Sinai, mau naik gunung. Ya, selama saya pergi, kalian baik-baik aja ya, dan tunggu sampai saya kembali. Oh baik, siap, kata Harun begitu, bersama dengan tua-tua Israel. Kemudian Musa membawa bekal secukupnya dan mulailah dia naik mendaki ke Gunung Sinai, gunung yang tinggi. Ya, Musa mulai mendaki, naik, makin lama makin tinggi, sampai akhirnya tidak tampak dan tertutup awan. Dan di atas puncak Gunung Sinai itu terlihat kemuliaan Allah berupa cahaya api. Nah, anak-anak, kira-kira Musa ada di atas Gunung Sinai itu berapa lama? Sehari, 2 hari, atau seminggu? Nah, Alkitab mengatakan Musa ada di Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Sebentar atau lama? Lama ya? Nah, hari demi hari berlalu. Bangsa Israel itu setiap hari menunggu Musa pulang di bawah Gunung Sinai. Mereka tunggu. Kok Musa gak pulang-pulang ya? Aduh, gak balik-balik, hari lewat hari ya. Gak ada kabarnya. Musa kemana? Apakah ada sesuatu terjadi dengan Musa di atas Gunung Sinai? Atau jangan-jangan Musa udah mati? Lama-kelamaan mereka mulai tidak sabar ya. Mereka beramai-ramai datang kepada siapa? Harun, Musa udah lama banget gak pulang-pulang, gak ada kabarnya, gak kasih kabar apapun. Dan dia kapan pulangnya gak tahu. Sabar saudara-saudara, kita harus sabar menunggu kedatangan Musa. Kami tidak bisa sabar lagi. Sekarang buatkan buat kami Allah yang kelihatan, Allah yang bisa diraba, Allah yang bisa disentuh. Tunggu kata Harun. Serius? Ya serius. Cepat buatkan. Akhirnya Harun tidak ada
tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa tersudut, terpaksa dia menuruti permintaan bangsa Israel itu. Sekarang kata Harun, siapa yang memakai anting-anting emas? Ini nggak usah pakai anting-anting emas nih ya. Ada yang pakai anting-anting emas? Ada nggak? Ada pakai anting-anting emas? Saya. Semua pakai anting-anting emas. Wah, sekarang copot anting-anting itu dan serahkan kepadaku. Wah, semua copot, semua anting-anting emasnya. Dari orang dewasa sampai anak kecil semua copot. Dikumpulkan. Sampai banyak anting-anting emasnya. Kemudian oleh Harun anting-anting emas itu dilebur. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk patung anak lembu. Itu adalah sama persis dengan patung berhala yang ada di Mesir. Nah, jadi patung anak lembu emas. Setelah itu Harun berkata setelah jadi ya, hai bangsa Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari Mesir. Semua bangsa Israel melihat patung itu senang, semua bertepuk tangan, bagus ya, bagus. Besok adalah hari perayaan bagi Tuhan. Kita akan mempersembahkan korban di hadapan patung ini. Semua senang juga bangsa Israel, semua bertepuk tangan. Hore, gembira sekali. Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka membuat mezbah di depan patung anak lembu itu. Kemudian mempersembahkan korban bakaran. Ya, mempersembahkan korban bakaran sambil menyembah patung itu. Kemudian mereka berpesta pora. Wah, ternyata mereka sudah melanggar janji kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dengan keadaan Musa di atas gunung sana? Apa yang terjadi dengan Musa? Kenapa nggak kasih kabar? Oh, ternyata Musa baik-baik saja. Dia sedang bercakap dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Nah, apakah Musa tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel di bawah gunung itu? Musa tidak tahu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa tahu. Tuhan marah. Hai Musa, cepat turun. Sekarang bangsa Israel sedang melakukan dosa. Mereka sedang menyembah patung anak lembu emas. Musa kaget luar biasa ya. Hah? Iya, mereka melanggar janji. Iya Tuhan, saya sekarang turun. Musa segera mengambil keputusan untuk turun gunung. Dan dia membawa serta loh batu yang diberikan oleh Tuhan berisi 10 hukum Allah. Berat enggak? Berat dia bawa. Ya, turun gunung. Dari gunung yang tinggi. Ya, turun ke bawah gunung. Dia bawa patung, turun, jangan sampai jatuh ya. Nah, sampai di perkemahan bangsa Israel, di dekat perkemahan, Musa mendengar suara rame, ya, suara musik, suara orang bernyanyi. Setelah sampai di perkemahan, betul, Musa melihat bangsa Israel sedang berpesta pora, menyembah patung anak lembu emas. Bagaimana dengan Musa? Dia sangat marah luar biasa. Sampai mukanya merah padam. Saking marahnya dia angkat itu loh batu. Dia hempaskan ke tanah. Brak! Pecah. Apa-apaan ini? Hentikan. Kemudian Musa turun ke bawah dan dia menghampiri patung anak lembu itu. Kemudian dia ambil. Dia lempar ke api. Sampai hancur. Kemudian diambil. Tumbuk. Digiling sampai halus. Dan abunya dimasukkan ke dalam air. Minum sekarang. Semua ketakutan semua sebagai hukuman. Ya. Kemudian Musa menghampiri Harun. Harun, mengapa kamu membiarkan bangsa Israel berbuat dosa? Mengapa engkau membiarkan mereka menyembah patung? Mereka sudah melanggar janji kepada Tuhan. Harun juga ketakutan ya. Maaf Musa, maaf aku terpaksa. Ya, mereka itu memaksa saya dan mereka itu jahat. Musa berteriak dengan lantang. Baiklah, sekarang siapa yang percaya kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Yang tidak percaya dan bandel, menjauhlah.
Masih adakah yang percaya? Masih adakah orang Israel yang setia? Ternyata masih ada. Ada sekelompok orang datang kepada kepada Musa, ya. Mereka adalah Bani Lewi, adalah salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel. Mereka masih setia dan percaya. Sisanya yang bandel itu dihukum oleh Tuhan. Nah, keesokan harinya Musa berbicara kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku, kalian telah melakukan dosa yang sangat keji, dosa yang besar. Kalian telah melanggar janji, ya. Oleh sebab itu Allah pasti murka dan marah sekali. Allah pasti menghukum kalian dan membinasakan kalian. Wah, semua diam ketakutan. Bagaimana kalau Tuhan menghukum dengan hukuman yang dahsyat? Tapi Musa berkata, tetapi aku akan bicara sama Tuhan, akan memohon pengampunan dan mengadakan pendamaian. Besoknya Musa menemui Tuhan di Gunung Sinai. Musa berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allahku, ampunilah bangsa Israel yang telah berbuat dosa. Mereka patut dihukum, tapi ampunilah Tuhan. Biarlah jangan hukum mereka, sebagai gantinya hukumlah aku. Luar biasa ya, itu begitu doa Musa. Musa adalah pribadi yang lemah lembut yang mengasihi bangsa Israel. Apakah Tuhan akan menghukum bangsa Israel pada saat itu juga? Tidak. Dengan lemah lembut Tuhan mengatakan, Musa, turunlah dan pergilah kau, tuntunlah bangsa Israel ke tanah yang telah kujanjikan. Antarlah mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Dan kelak aku akan mengirimkan seorang juru selamat untuk membebaskan dosa mereka. Nah, anak-anak, sama juga dengan bangsa Israel. Kita seringkali melanggar janji kita kepada Tuhan. Kita tidak taat dan setia. Kita lebih memilih main games daripada ikut ibadah sekolah minggu. Waktu ibadah juga kita sambil buka HP main games, ya, tidak mendengarkan firman Tuhan, sambil main-main. Kita lebih suka tidak taat daripada taat. Kita lebih suka jadi anak yang bandel, tidak patuh daripada anak yang patuh. Itu adalah dosa. Seharusnya kita itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi seorang telah menggantikan hukuman kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menggantikan hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib, supaya kita semua diselamatkan dari dosa. Nah, anak-anak, kita sekarang harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita berjanji bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, tiada yang lain. Dan kita harus berjanji, mari kita taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang marilah kita akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, anak-anak, sekarang Lause mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menggantikan hukuman dosa kami. Engkau sudah mati di kayu salib supaya kami diselamatkan dan diampuni dan kami dibenarkan. Tuhan, kami ingin menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah
yang kami sembah, kami utamakan di dalam hidup kami lebih dari segalanya. Kalau kami saat ini masih nakal, masih bandel, masih tidak taat, sehingga mengecewakan Tuhan, amputilah Tuhan. Jadikan kami anak yang taat dan setia. Kami terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Mohon Tuhan yang terus memelihara kami dan menguatkan iman kami. Tuhan dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Penebus kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di GKI Sion Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, anak-anak, firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita diajarkan untuk taat dan setia sama Tuhan. Lause yakin anak-anak pasti bisa. Lause juga di sini semuanya sama-sama belajar sama anak-anak untuk tetap taat dan setia sama Tuhan. Ibadah hari ini kita akan segera selesai. Kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh belajar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan yang menyertai bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan sukacita untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau ingatkan lagi untuk persembahan bisa transfer ke rekening GKI Sion atau anak-anak bisa titipkan ke mama papa yang nanti ke gereja. Boleh juga dititipkan ke lause-lause yang ada, lause Fen-Fen atau lause Cia-Cia. Tetap semangat di rumah dan jangan lupa untuk tetap bersukacita. Sampai jumpa.